Baik, yang pertama, eh, seorang ketika dia memiliki semangat, ya kita bicara semangatnya dulu. Seorang memiliki semangat untuk membela kaum muslimin dan membenci orang-orang kafir, berusaha untuk menghancurkan mereka. Nah, ini semangat yang bagus dan bahkan termasuk di antara tanda keimanan seseorang, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Seruan boikot produk Israel kian menggema seiring serangan Israel yang semakin bertubi-tubi di tanah Gaza. Sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai ketar-ketir. Kini banyak perusahaan mulai memberikan klarifikasi karena gerakan boikot dilaporkan sudah berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggan. Danone Indonesia buka suara soal tagar tolak Danone Aqua yang sempat trending di media sosial X karena diduga mendukung Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Video yang di depan tadi menggambarkan bagaimana dampak dari boikot yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan yang memberi dampak kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Kemudian ada juga yang membuat klarifikasi bahwa perusahaannya tidak ada afiliasinya dengan Zion Israel dan segala macamnya. Ya, sebagai bentuk ghirah, bantuan kepada kaum muslimin, ini adalah sebuah tanda keimanan di mana saudara kita yang mengalami kesusahan dibantu dengan cara apapun, dengan beri bantuan materi atau imateri. Salah satunya dengan cara boikot ini yang menurut saya adalah bentuk secara imateri, tapi memberi dampak yang skis, dampak ekonomi yang nyata gitu. Tapi jangan lupa bahwa produk Zionis itu bukan hanya produk ekonomi yang berupa barang-barang. Ada juga produk-produk yang dari Zionis itu berupa kebudayaan, kemudian perilaku, pelayanan, sikap, kemudian kebiasaan-kebiasaan, bahkan seperti riba itu produk dari Zionis, dari Yahudi. Kemudian ulang tahun juga itu juga dikatakan sebagai produk dari Yahudi, jangan lupa. Maka rokok juga produk dari Yahudi. Makanya kita harus kalau betul-betul memboikot, ya sekalian aja jangan pakai produk-produk Yahudi, juga jangan pakai cara-cara Yahudi, kebiasaan Yahudi, budaya Yahudi. Berikut ini ada video bagus teman-teman yang akan memberi penjelasan sebagaimana sebenarnya boikot itu. Berkaitan dengan produk-produk orang-orang kafir itu banyak, bukan hanya produk-produk yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Tapi yang lebih layak untuk diboikot adalah produk-produk yang berkaitan dengan ad-din, agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasara kepada engkau sampai engkau mengikuti mereka. Makanya mereka banyak mengeluarkan produk-produk dari agama mereka, berupa akidah-akidah, ya kan, berupa kebiasaan-kebiasaan, akhlak-akhlak, perangai-perangai mereka, ya, entah riba. Ya, itu riba produknya siapa? Yahudi. Ya ulang tahun, ya meskipun dengan nama milad, ya dikira wis islami gitu. Ya, milad barakallahu fi umrik, masya Allah ya. Ini sudah islami ini. Itu produknya mereka. Valentine, ya kemarin Halloween, apa mana? Macam-macam. Itu produknya orang-orang kafir semua. Justru itu yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah turun kepada kaum muslimin. Umar ibn Khattab mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahud wan nasara fi a'yadihim. Jauhkanlah diri kalian dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, terutama dalam perayaan-perayaan mereka. Ini di akhir tahun banyak seperti itu. Kaum muslimin ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan mereka. Itu harusnya diboikot. Jangan cuma boikot produk ekonominya saja, produk agama mereka, ya akhlak-akhlak, perangai-perangai mereka, itu yang lebih layak diboikot. Kenapa kata Umar? Fa inna sukhta yanzilu alaihim fa akhsha ay yanzila alaikum. Karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Kalau kalian ikut-ikutan,
ya kalian ikut-ikutan mereka, maka murka Allah juga khawatir akan turun kepada kalian. Ya, ini yang lebih layak. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan secara khusus memboikot produk-produk ekonomi. Kalau itu untuk antum sendiri ya, misalnya anak nggak mau beli produk ini, itu mubah, boleh saja, terserah antum. Antum bebas mau beli produknya siapa, mau beli produknya fulan, bebas, terserah antum. Tapi ketika menyeru kaum muslimin ya untuk memboikot, bahkan mengharamkan kepada kaum muslimin untuk membeli produk tersebut, padahal hukumnya secara asal produk tersebut hukumnya apa? Mubah. Hukumnya mubah. Ketika diharamkan, nah ini berarti mirip seperti orang Yahudi, mirip seperti orang kafir, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merubah syariat Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun enggak secara terang-terangan. Apalagi sampai dijadikan sebagai barometer. Ya, antum mungkin lapar pergi ke ya salah satu restoran fast food. Ya, salah satu restoran fast food, wah sudah dianggap antek Zionis. Luwe kok. Ya cuman nggak usah lebay, nggak usah kemudian terus difoto-foto, ya menampakkan kalau saya ini ya pro sama restoran ini, ya, itu juga lebay juga. Ya, antum butuh makan ya sudah makan selesai, nggak perlu ditampak-tampakkan seperti itu, nggak perlu juga. Ini pertengahan. Ya kita tidak memboikot, menyeru-nyeru boikot seperti mereka, karena itu adalah wewenang waliul amr, wewenang ulil amri kaum muslimin. Ya, namun kita juga nggak lebay. Ya, minum apa itu produk mereka kemudian jadikan foto profil misalnya, enggak.